Masih 7:30 kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, marilah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyaknya. Nikmat yang kita rasakan secara lahir, apa yang Allah berikan dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, maupun nikmat batin berupa petunjuk kepada agama yang hak, agama Islam, sebagai puncak dari kenikmatan yang tidak diberikan kepada setiap orang. Maka sudah seharusnya seorang muslim merasakan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan ini mendorong untuk kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita baru memulai bab yang pertama, yaitu tentang ikhlas dan menghadirkan niat pada seluruh amalan kita, baik itu ucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan kita baru membaca pengantar dari bab ini berupa ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah mengawali bab ini. Nah, kita memasuki kepada hadis yang pertama, hadis yang sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Disebutkan oleh penulis baik dalam kitabnya ini, juga beliau sebutkan dalam kitabnya yang lain, yaitu Arba'in An-Nawawiyah. Sebuah hadis yang sangat masyhur, yang sangat kita kenal, bahkan kebanyakan kita telah menghafal hadis ini, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, innamal a'malu binniyat. Dalam riwayat yang lain binniyah. Sesungguhnya amalan itu terjadi dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang dibalasi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi.
Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah melakukan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Sedangkan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya, yang dikejarnya, aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ma hajara ilaih, maka hijrahnya hanya akan mendapatkan apa yang dia tuju dari hijrah tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita telaah bersama hadis yang agung ini. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di awal kitab beliau Sahih Bukhari, di mana para ulama menerangkan, kalau kita cermati kitab Sahih Bukhari, awal kitabnya tidak sedang berbicara tentang niat, tapi kemudian beliau meletakkan hadis ini, membuka kitab beliau sebagai tanbih, sebagai peringatan bagi siapapun yang menulis dan membaca, agar selalu mengikhlaskan niatnya hanya untuk mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita telah membahas betapa kedudukan niat, betapa pentingnya kedudukan niat dalam amal kita. Maka hadis ini sebagai peringatan dari penulis Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala kepada kita semua, agar kita selalu memperhatikan niat-niat kita, di mana Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa amal itu terjadi karena niat. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa dua kalimat ini berdiri masing-masing. Bahwa kalimat yang pertama menerangkan sebab terjadinya amal, bahwa amal kita terjadi karena adanya niatan. Bahkan kemudian beliau mengatakan, menukilkan perkataan sebagian ulama, "Lau kallafanallah bi amalin bila niyatin fahuwa taklifun ma la yuta." Kalau seandainya Allah membebankan kepada kita, menugaskan kepada kita mengamalkan suatu amalan, syaratnya satu, jangan pakai niat. Beramal tapi tidak pakai niat. Apa kata para ulama? Fahuwa taklifun ma la yutaq. Ini adalah tugas yang tidak mungkin bisa kita kerjakan. Orang yang dalam keadaan sehat, berakal, bebas memilih, maka dia pasti beramal punya niatan. Tapi kemudian kita perlu mengingat bahwa niat satu orang dengan orang lain bisa begitu berbeda, bisa sangat berbeda, bahkan perbedaannya bisa amat sangat jauh. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, beliau mengatakan dua orang yang mengamalkan amal yang sama persis dari awal sampai akhirnya, bahkan sama persis gerakan dari awal sampai akhirnya, bisa sangat berbeda apa yang dia dapatkan dikarenakan niatnya. Contohnya orang yang mengerjakan salat, dua orang yang sedang bermakmum pada seorang imam, dia berdiri berdampingan, melakukan gerakan yang sama dari awal sampai akhirnya, sama persis yang dilakukan. Tapi kemudian yang dipetik dari dua orang ini bisa sangat berbeda, bergantung kepada niat masing-masing. Yang satu mengerjakan salat ikhlas karena Allah,
Yang satu mengerjakan salat karena ingin dilihat, dipuji oleh orang lain, sesama manusia. Maka meskipun gerakan yang dilakukan dari awal sampai akhir sama persis mengikuti sang imam, tapi ternyata apa yang mereka petik tidaklah sama. Maka beliau pun, Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang dibalasi hanya sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka dikatakan oleh sebagian pendahulu kita dari para ulama, rubba amalin saghirin tukabbirhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita perhatikan kalimat yang indah ini. Kadang bisa jadi amal yang kecil itu menjadi sangat besar. Apa yang menjadikan dia besar? Niatnya. Niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan amal yang kecil tadi menjadi sesuatu yang sangat bernilai kelak di akhirat. Tapi sebaliknya, amal yang kelihatannya besar akan menjadi kecil, bahkan bisa jadi menjadi sia-sia, juga dikarenakan niat. Ingat bagaimana Allah memperingatkan kita dalam firman-Nya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kelak di akhirat Allah akan menghadirkan amal yang dikerjakan oleh orang-orang yang riya, orang-orang yang tidak mengikhlaskan niatnya kepada Allah. Ada amalan itu dicatat, tapi kemudian Allah jadikan amalan-amalan tadi seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya, sia-sia. Sehingga para ulama mengingatkan tentang hadis ini, bahwa hadis ini dan hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam agama ini, dalam urusan kami ini, maka akan tertolak. Yang disebutkan dalam riwayat yang lain, man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal yang tidak ada perintah kami badannya, maka dia tertolak. Dua hadis ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat dengan hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan oleh para ulama, yajma'ani ad-dina kullahu. Kedua hadis ini telah mengumpulkan agama keseluruhannya, karena agama kita ditimbang dengan dua hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat yang disebut oleh para ulama sebagai mizanul batin, timbangan batin, timbangan yang tidak kelihatan, yaitu menimbang apa yang kita niatkan dalam beramal, dan kita akan dibalas sesuai dengan amal kita masing-masing. Sedangkan hadis yang kedua tadi, hadisnya Ummul Mukminin Aisyah, adalah mizanul zahir, timbangan yang nampak. Kita bisa menilai amal seseorang diterima tidak diterima, tinggal kita lihat apakah amalan tersebut sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, apakah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau iya, maka dia amal yang akan diterima. Maka ketika disatukan dua timbangan ini, maka di saat itulah sebuah amal dikatakan amal yang makbul, amal yang diterima.
Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian Rasulullah SAW setelah memberikan teori ini, beliau menyebutkan sebuah kasus yang disebutkan oleh sebagian ulama ini menjadi sebab wurud, sebab munculnya hadis ini, yaitu hijrahnya seorang pemuda karena wanita yang dia ingin nikahi, yang kemudian dikenal sebagai Muhajir Ummi Qais. Dia berhijrah karena ingin menikahi Ummu Qais. Rasulullah mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, dia mengikuti perintah Allah dan Rasulnya dan mengharapkan pahala Allah dan Rasulnya, pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan inilah yang dimaksudkan keikhlasan. Bahwa dalam kita beramal ada dua niat, yaitu niat kenapa kita beramal dan niat untuk siapa kita beramal. Niat kita beramal karena perintah Allah dan Rasulnya. Dan kenapa kita beramal atau untuk siapa kita beramal? Karena kita mengikhlaskan amalan tadi, mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di tengah-tengah kaum muslimin seringkali ada kesalahpahaman bahwa dianggap ikhlas itu tidak berharap pahala, tidak berharap surganya Allah. Ikhlas itu tidak karena takut nerakanya Allah. Maka jelas ini bertentangan dengan apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran, apa-apa yang disebutkan dalam hadis, dan apa yang diterangkan oleh para ulama kita. Lihat bagaimana Allah mengajarkan kepada kita di surat Al-Baqarah, sebuah doa yang amat sangat sering kita baca. Bahkan hampir setiap hari kita baca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lihat, Allah mengajarkan kepada kita untuk kita berharap kebaikan dunia, kebaikan akhirat yang tidak lain adalah surga. Dan kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Maka itulah tujuan kita beramal, mengharapkan surganya Allah, mengharapkan dilindungi dari murka dan siksanya. Maka tidak tepat kalau kemudian dikatakan beramal tidak perlu berharap surga, beramal tidak perlu takut dari neraka. Bahkan dalam hadis ini kita diisyaratkan untuk berharap hanya kepada Allah, untuk berharap apa-apa yang dijanjikan oleh Rasulnya SAW. Maka orang yang berhijrah dengan niat seperti ini, dia pun akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya adalah hijrah yang kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian perlu kita cermati di sini bahwa Rasulullah SAW memberikan sebuah contoh kejadian yang nyata pada hari itu. Di sisi yang lain kita bisa mencermati bahwa Rasulullah sedang memberikan contoh amal yang besar, yang kalau boleh kita mengatakan sebuah amal besar pun akan sia-sia, tidak ada gunanya kalau tidak dilakukan ikhlas karena Allah, kalau tidak dilakukan karena mengharap ridhanya. Apalagi amal-amal yang lain. Hijrah bukanlah perkara yang ringan, di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan hijrah ada 3 macam. Hijratul makan,
hijratul amal wa hijratul amil. Hijrah dari sebuah tempat, hijrah menghindari, meninggalkan amalan, dan hijrah meninggalkan, menghindari pelaku sebuah amalan. Dan yang paling berat adalah yang pertama, yaitu meninggalkan negeri-negeri kekufuran menuju negeri-negeri keislaman. Dan ini hukumnya wajib bagi mereka yang tidak bisa menegakkan syariat Allah di negeri-negeri kafir, dan tetap sangat dianjurkan meskipun mereka bisa menegakkan agama Allah di negeri-negeri kafir tersebut. Karena bagaimanapun orang-orang kafir adalah musuh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama bersepakat tidak bolehnya bepergian ke negeri kafir kecuali ada hajat, ada kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat. Itu pun dengan dua syarat, yaitu berbekal ilmu dan iman. Ilmu yang akan melindunginya dari syubhat. Dimana kalau kita cermati, kita yang hidup di negeri Islam, di negeri yang kebanyakan penduduknya muslim, betapa syubhat-syubhat itu dikirimkan oleh mereka, musuh-musuh Allah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Syubhat-syubhat itu membanjiri pemikiran-pemikiran di negeri-negeri Islam melalui antek-antek mereka yang telah dibeli dengan dunia, dibeli dengan harga murah agama mereka, atau melalui media-media yang mereka punya. Itu kita tinggal di negeri-negeri kita sendiri. Maka bisa dibayangkan bagaimana ketika kita mendatangi mereka. Kalau dalam pepatah Jawa dikatakan, ini ibarat ulo marani gebuk. Ini seperti ular datang kepada orang yang ingin membantainya. Maka di saat umat Islam ada hajat yang dibenarkan, entah harus belajar ilmu yang tidak ada di negeri-negeri Islam, atau berobat yang tidak didapati pengobatan itu di negeri Islam, atau perdagangan yang memang harus dilaksanakan di negeri-negeri kafir, maka dia harus berbekal ilmu. Yang kedua, bekalnya adalah iman, agama yang kokoh, yang akan melindunginya dari syahwat. Maka seorang yang pergi ke negeri-negeri kafir harus kuat agamanya. Kita pun bisa katakan hal yang sama dengan hal yang pertama. Ketika kita di negeri kita sendiri, bagaimana musuh-musuh Islam, orang-orang kafir itu membanjiri negeri-negeri kaum muslimin dengan syahwat-syahwat dunia. Bagaimana ketika kita datang ke tempat mereka? Tentu lebih dan lebih lagi. Kemudian yang kedua adalah hijrah amal, adalah menghindari apa-apa yang Allah larang, perkara-perkara yang haram. Yang ketiga adalah hijratul amil, menghindari para pelaku kemaksiatan. Seperti nanti yang akan kita pelajari di bab yang kedua, bagaimana ketika Rasulullah SAW menghajar, memboikot Ka'ab bin Malik dan dua temannya karena absen dalam perang Tabuk. Maka boleh ketika seseorang itu perlu, dan ingat perlu, artinya hajar, boikot itu adalah sarana, bukan tujuan. Kalau memang mendatangkan maslahat, boleh seseorang itu didiamkan, diboikot agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana orang yang berhijrah melakukan amal yang besar ini bukan karena Allah. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Orang yang berhijrah karena dunia yang ingin didapatkannya, berhijrah karena perdagangan, berhijrah karena harta dan seterusnya, jabatan, kedudukan, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita idamannya berhijrah, dia pun ikut hijrah agar bisa menikahinya. Maka Rasulullah mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya hanya mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan mari kita cermati di sini. Ini diisyaratkan oleh Rasulullah sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama bahwa ini menunjukkan hinanya niatan karena dunia. Kalau kita cermati penggalan yang pertama tadi, barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ketika niat yang baik, maka balasannya disebutkan sesuai dengan niat yang baik tersebut. Tapi cermatilah, ketika niatannya bukan untuk Allah, niatnya bukan ikhlas, maka Rasulullah SAW tidak mengulang niatan tersebut. Rasulullah SAW tidak mengulang perkataan apa? Fahijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tapi dua niat yang beliau contohkan ini diringkas. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Karena perkara yang rendah, yang hina, tidak perlu diulang dua kali. Maka kita selalu berintrospeksi diri dalam setiap amal kita. Apakah niat kita telah kita letakkan niat tersebut pada Allah, pada apa yang Allah dan Rasulnya janjikan, pada apa yang Allah dan Rasulnya merintahkan, atau jangan-jangan niat itu hanya untuk mendapatkan secuil dari dunia yang murah ini. Maka semua itu dikembalikan kepada diri kita masing-masing, dan semua juga akan kita panen sesuai dengan niat kita masing-masing. Maka apa yang akan kita panen kelak di akhirat dikembalikan kepada apa yang kita niatkan hari ini di dunia. Ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan hadis yang pertama dari bab yang pertama, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya hadis-hadis yang lainnya yang begitu banyak disebutkan dalam bab ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita, dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Wallahu a'lam. Mau minum dulu tak? Boleh? Kerjanya jam berapa tak? 7:30. Ah, nggih. Sebentar.
Kajian mulai sekarang video ini. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk sesuai yang kita mampu. Pertanyaan yang pertama, dalam bangun tiap 2 rakaat pada salat tahajud, apa yang kita baca? Dalam bangun tiap 2 rakaat ada salat tahajud, apa yang kita baca? Wallahu alam, ini pertanyaan saya kurang bisa memahami. Maksudnya apakah bacaan suratnya atau doa yang dibaca, ya. Kalau yang dimaksudkan adalah bacaan suratnya, maka kita bebas membaca surat yang kita kehendaki untuk kita baca. Tapi kalau dimaksudkan doa, ada beberapa doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apapun kita pun bebas membaca doa-doa sesuai dengan hajat yang kita inginkan. Wallahu a'lam. Mungkin penanya bisa mengirimkan kembali pertanyaannya melengkapi apa yang dimaksudkan. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa contoh kesyirikan yang dilakukan oleh hati tanpa disadari? Nah, di antara kesyirikan yang dilakukan oleh hati yang sering kali kita tidak sadari adalah riya itu sendiri. Niat, keinginan untuk mendapatkan pujian. Niat, keinginan untuk menjadi buah bibir di tengah manusia, yang Rasulullah SAW mengatakan ahwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, atau dari yang lain asyirkul khafi. Sesuatu yang paling aku takutkan daripada kalian adalah syirik kecil. Dia juga sebutkan syirik yang tersembunyi. Apa itu? Ar-riya. Riya baik keinginan untuk dilihat oleh seseorang, baik dilihat langsung, itu disebut riya, atau dilihat tidak langsung, itu ingin didengarkan, yang dikenal dengan sum'ah, yaitu seorang mengamalkan, misalnya tadi dikatakan tahajud di malam hari, tidak ada orang yang melihatnya, tapi kemudian esok harinya dia berusaha supaya orang menyadari bahwa semalam dia telah salat tahajud. Misalnya dengan apa? Memasang status kalau hari ini, gitu ya, pasang status jam 3 malam, sehingga orang mengira dirinya apa? Bangun malam. Padahal mungkin cuma lilir, gitu ya, cuma terjaga sebentar ke belakang, buang hajat, minum, kemudian tidur lagi. Nah, yang seperti ini bahkan lebih buruk lagi.
Dia ingin mendapatkan pujian manusia pada perkara yang tidak dia kerjakan. Maka kita perlu berhati-hati dengan niatan kita, dengan tujuan kita. Dan ini bisa masuk dalam apa? Syirik yang tanpa kita sadari. Allah Ta'ala a'lam. Okay. Berikutnya, Assalamualaikum. Puasa sehari fisabilillah, maka Allah menjauhkan dari neraka sejauh 7 musim gugur. Tolong pencerahannya Ustaz. Terima kasih dari Pak Razik, Provinsi Jambi. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkati kita semua. Dan penanya, apa maksud dari balasan ini? Ini adalah keutamaan di antara keutamaan berpuasa. Bahwa di antara keutamaannya Allah menjauhkan seorang yang berpuasa fisabilillah. Apa maksudnya? Berpuasa fisabilillah adalah niat karena ikhlas. Dia berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana secara spesifik Rasulullah mengatakan tentang puasa Ramadan. Man shama Ramadhana imanan wahtisaba. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena keimanan, dia imani bahwa yang dia lakukan itu atas perintah Allah dan Rasulnya. Wahtisaba, dan ini juga menjelaskan tentang apa tujuan dari beribadah tadi, niat dari beribadah tadi. Wahtisaba, dan dia berharap pahala dari amalnya tersebut. Maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan dihapus apa-apa yang telah berlalu dari dosanya. Di dalil yang lain seperti disebutkan oleh penanya, orang akan dijauhkan dari api neraka. Maka semoga kita bisa menjaga puasa-puasa kita karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun dijauhkan dari api nerakanya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, bagaimana niat atau doa saat makan sahur, saat berpuasa sunnah Senin Kamis dan puasa Daud? Hamba Allah juga dari Provinsi Jambi. Nah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya bahwa niat tempatnya di hati. Dan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, kita tidak pernah mendapati Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk melafadzkan niat. Padahal beliau mengerjakan salat, beliau mengerjakan puasa, beliau mengerjakan zakat, beliau mengerjakan umrah, mengerjakan haji, mengerjakan amal yang begitu banyak. Tapi tidak pernah ada suatu riwayat pun yang mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah mengatakan ketika hendak salat, saya berniat salat karena Allah, sekian rakaat menghadap kiblat, saya berniat bersedekah, saya berniat berpuasa. Tidak pernah. Kenapa? Karena niat itu letaknya di hati. Maka di saat kita bangun di malam hari, di waktu sahur, kemudian kita menyiapkan makanan, maka pastilah di situ sudah terbetik dalam hati kita niatan untuk bersahur, niatan untuk berpuasa. Maka cukuplah ini menjadi niat kita dalam berpuasa. Bahkan untuk niatan puasa sunnah, tidak diharuskan niatan itu sejak sebelum subuh. Untuk niat puasa sunnah bisa dilakukan setelah subuh, asalkan kita belum makan apa-apa dari terbitnya fajar sampai kita berniat itu. Sebagaimana kisah yang terjadi pada Rasulullah SAW
Beliau datang pada salah satu rumah istrinya, hendak sarapan. Kemudian dia menanyakan, hal indaki syai', apa kamu punya sesuatu untuk sarapan? Maka sang istri mengatakan, enggak, tidak ada apa-apa untuk sarapan. Subhanallah. Ini keadaan keluarga, rumah manusia terbaik. Seringkali tidak ada apa-apa di rumahnya. Maka suami yang bijak, suami yang mengetahui keadaan ini, bukan kemudian marah-marah, tapi kemudian mengatakan, idzan asum, kalau begitu saya puasa saja. Para ulama menyimpulkan dari hadis ini, untuk puasa sunnah tidak harus niat itu sejak sebelum terbitnya fajar, tidak harus sebelum waktu subuh datang. Bahkan setelah datangnya waktu subuh pun tidak mengapa, asalkan tadi apa? Belum makan atau minum sampai waktu tersebut. Wallahu a'lam. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Keutamaan antara salat di awal waktu berjamaah di masjid dengan musalla di dekat tempat kerja, di mana juga ditegakkan salat berjamaah dan yang azan diri sendiri, tetapi waktunya diundur saatnya. Jazakumullahu khairan katsira. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perlu kita cermati bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya, ayul a'mali afdal, amalan apakah yang paling utama? Beliau kemudian mengatakan, as-salatu fi waqtiha, salat tepat pada waktunya. Maka selama seseorang masih bisa mengerjakan salat tepat pada waktunya dan dikerjakan berjamaah sebagaimana kasus yang disebutkan tadi, tidak mengapa dia salat menunda di musalla tempat kerja karena dia terikat kontrak kerja, bekerja sampai selesai tugasnya. Rasulullah mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim, seorang muslim itu sesuai dengan apa yang mereka syaratkan, artinya mereka berkewajiban menunaikan perjanjian-perjanjiannya. Dan orang yang bekerja terikat kontrak dan dia masih diberikan kesempatan untuk salat, kecuali kalau dia tidak diberikan kesempatan untuk salat. Cuma kadang di kantor atau perusahaan tertentu hal itu harus diundur. Maka yang seperti ini tidak mengapa kalau dia mengerjakan salat di musallanya, di tempat dia kerja, kemudian apa dilakukan dengan berjamaah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan dan apa yang bisa kita diskusikan, kita pelajari bersama dari hadis pertama di bab yang pertama, innamal a'malu binniyat. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dari apa yang kita pelajari di pagi hari ini, dan semoga Allah mengampuni kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan, ataupun kalau ada kesalahan di dalam keterangan ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai jam berapa tadi malam? Masya Allah. Di Parkeset atau di? Parkeset. Masya Allah. Yang panjang dia waktu pelaporan tanah. Radio. Radio.
Jangan pertemuan perdana setelah sekian lama Iya. bareng sama semua komisaris kan. Itu mulai bulan depan sudah jalan ya menghadiri menyiaran. Pendaftarannya kan ini nanti mulainya kan akhir September. Oke, satu. Sekitar sebulan untuk waktu pendaftaran. Iya. Nanti ada seleksi. Nah, kemudian seminggu setelahnya dimulai. Awal Safar. Jadi saya daftar. Oke. Kurikulum 1 tahun nih, Dok. Iya, kurikulumnya 2 semester ya. Tolong dibantu untuk apa? Penyelenggaraannya. Wajib. Baik, sesuai Mas Bung Mustadu, saya dulu bantu menghadiri ini. Insyaallah Pak. Saya kalau dimasukkan di mana mau juga. Monggo saya duluan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya. Belum ada. Bukan apa nih namanya? Gimana? Iya, Pak. Bukan ini ya tadi namanya. Enggak tahu. Oh, enggak ada tadi. Tengok. Ini mana tadi Pak? Bosnya tadi bawa Pak. Mau bosnya mau apa? Boleh Pak, karena ada legal. Kalau perkenalan di depan kamera satu persatu, apa? Kalian mana mau ngawur di luar tuh depan. Yuk perkenalan depan kamera. Oh, udah aja. Kalau tak sih kan kenalan aja.